cukup tinggi tetapi kita berkekurangan karena pagi hari ini kita boleh ada karena biarlah kasih Tuhan juga mengizinkan kita pada hari ini menghampiri Tuhan. Sungguh sana mengalir di tempat ini Tuhan. Lepaskan kami.
kudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama yang percaya dan kita siap untuk kita meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai kembali. Katakan haleluya. Haleluya. Boleh beri salam kiri kanan. Salam jarak jauh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat meninggikan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Dialah sumber pengharapan kita. Yesus Kristus Tuhan. Ya. Harapan-harapan yang baru Tuhan taruh dalam hidup kami. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yang percaya sama-sama berkata, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Katakan aku percaya, Yesus aku percaya, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Yang percaya katakan aku percaya. Bersorak-sorai bersama-sama. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Lagi berkata, Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, pegang janjinya. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Oh, Yesus aku percaya, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yang percaya katakan, oh Yesus aku percaya, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, Yesus aku percaya, amin. Yesus, oh haleluya. Bangun iman kita bagi hari ini. Mustahil bagimu. Aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Katakan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lagi katakan, aku percaya. Tuhan bergirang pagi hari ini melihat kita karena kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Biarkan kasih-Nya akan menghangatkan kita pagi hari ini. Kasih-Nya akan memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu beri kekuatan baru. Katakan
kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Yang percaya katakan, ku percaya, ku aman dalammu. Mari bersorak-sorai bersama-sama. Kami percaya, kami percaya, masa depanku dalammu. Dan rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Kau yang pegang masa depanku. Sebab itu kami taruh harapanku dalam tangan-Mu. Pengharapanmu hanya Kau Yesus, Yesus kuatku. Pengharapanku, kekuatanku, pegang masa depanku. Yesus, ini imanku, itu firman-Mu, ku hidup dalam-Mu. Mari kita serahkan hidup kita, masa depan kita, hari-hari kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tahun yang baru, biarlah tangan Tuhan akan menopang, memberikan kekuatan, perlindungan, dan campur tangannya atas kita. Haleluya, haleluya. Sementara nanti ibu gembala akan berdoa, mari kita angkat suara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Walaupun cuaca di luar dingin, tapi kita adalah orang-orang yang menang. Kita ada di tempat ini karena itu semua karena kasih dan karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita.
Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan yang berjudul meninggalkan masa lalu, pandang masa depan. Kita akan meninggalkan masa lalu, kehidupan kita yang dulu kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan tinggalkan dan kita akan memandang ke depan bahwa bagaimana rencana Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita keluar dari masa lalu kita. Beberapa dari kita mungkin memiliki masa lalu yang pahit, masa lalu yang kelam. Mungkin dulu kita memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mungkin kita memiliki satu masa lalu bagaimana orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita, atau mungkin bisnis kita mengalami yang namanya kegagalan, rumah tangga kita mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin di tahun 2020 atau mungkin di tahun-tahun yang lalu kita mengalami yang namanya satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi pada pagi hari ini mari kita akan belajar untuk kita akan memandang ke depan. Bagaimana berkat Tuhan itu akan dicurahkan di dalam setiap hidup kita kalau kita masih mengingat-ingat masa lalu kita. Bagaimana kehidupan kita akan diberkati Tuhan, bagaimana keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita masih mengingat-ingat dosa-dosa kita atau masa lalu kita. Tentu masa lalu seperti ini bukanlah sesuatu yang ringan dan dapat dilupakan begitu saja. Kadang kita masih ingat dengan masa lalu kita. Bagaimana saya bisa melupakan masa lalu itu? Bagaimana saya bisa melupakan hal itu? Karena itu membuat saya menjadi sakit. Itu membuat saya menjadi lemah. Bagaimana saya akan bisa melupakan masa lalu itu? Tapi ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, ketika kita minta Tuhan menolong kita, maka masa lalu itu bisa kita tinggalkan, masa lalu itu bisa kita lupakan, dan kita akan pandang bagaimana rencana Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kita. Namun kita memiliki pilihan untuk meninggalkan di belakang atau terus mencoba berlari dengan membawanya bersama dengan kita. Itu ada satu pilihan. Masa lalu itu akan kita kenang terus, akan kita ingat terus, atau masa lalu itu akan kita tinggalkan. Gitu ya. Itu tergantung dari mana? Tergantung dari kehidupan kita sendiri, tergantung dari hidup kita. Kalau kita mau hidup kita maju, kalau mau hidup kita diberkati Tuhan, kalau mau hidup kita memiliki kehidupan yang pemulihan terjadi dalam setiap hidup kita, mari kita akan pandang ke depan. Masa depan itu sungguh ada. Tuhan itu akan memberikan masa depan yang indah bagi kita anak-anaknya, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realita, dan masa depan adalah harapan. Kita memiliki satu pengharapan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-13 di situ dikatakan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi itu yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus, kita sudah mengenal kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah dulunya adalah orang penganiaya orang-orang Kristen. Sebelum dia menganiaya orang-orang Kristen itu, dia selalu minta surat dulu kepada Mahkamah Agung gitu kan. Tanda bahwa saya akan melakukan di tempat ini, saya akan ke tempat ini. Ada satu surat yang nanti akan dia lakukan. Tapi ketika dia melakukan perjalanannya ke Damsyik, dan akhirnya dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika dia akan melakukan aksinya, Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku adalah Tuhan yang kau aniaya itu. Dan akhirnya Paulus ini dia percaya kepada Tuhan, dia bertobat, dia melupakan masa lalunya. Mungkin kalau secara manusia itu dosanya tidak bisa diampuni, atau mungkin masa lalunya tidak bisa diampuni, tetapi bagaimana kehidupan Rasul Paulus ini? Dia bertobat dan dia menyerahkan hidupnya
kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa masa lalu Paulus itu kelam. Dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-8, coba kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 8 ini Paulus menyebut masa lalunya itu dianggapnya sampah. Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia. Paulus menganggap masa lalunya sampah bukan karena dia ada seorang pecandu atau seorang penjahat. Kita kenal biodatanya Rasul Paulus. Dia berpendidikan tinggi. Dia keluarga yang dikatakan keluarga yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki karir yang bagus. Namun dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus, dibandingkan dengan kebenaran yang dia percayai, Paulus menganggap masa lalunya itu sampah. Karena apa? Karena pengenalannya akan Tuhan itu lebih mulia. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa semua yang aku miliki, semua yang aku dapatkan itu aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan lebih mulia. Jadi Rasul Paulus ini menganggap bahwa semuanya itu enggak ada artinya. Masa lalunya itu sudah Tuhan hapuskan. Tuhan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua, ya. Kita ini yang hidup di dalam tiga masa atau zaman manusia, bahwa bagaimana berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dengan kata lain, manusia hidup pada 3 masa. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa lalunya, ya. Jadi kita mungkin dulu sebelum mengenal Tuhan memiliki masa lalu yang tidak baik. Mungkin kita dulu memiliki kehidupan yang tidak berkenan, tapi setelah kita ditebus, setelah kita mengenal akan Tuhan, mari kita akan pandang ke depan, pandang Tuhan itu, karena ada satu harapan yang Tuhan inginkan. Allah menghendaki kita agar tidak hidup pada masa lalu yang sungguh menyakitkan, sungguh kelam, sehingga hal ini mengganggu kehidupan sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Jadi jangan kita mengingat-ingat lagi masa lalunya. Saya tadi pagi sudah bersaksi, saya bersaksi seperti ini bahwa saya dulu waktu sekolah SMA, lulus SMA, dan saya dulu sempat 4 tahun menganggur, belum mendapatkan satu pekerjaan gitu kan. Waktu saya SD, saya pernah tinggal di rumah nenek. Bagaimana saya dibentuk, bagaimana saya dididik oleh nenek di Jogja dulu. Dan ketika saya lulus SMA, saya mencari pekerjaan susah sekali. Saya bilang, Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? 4 tahun saya nganggur, saya bilang gitu. Saya nggak tahu rencana Tuhan itu buat saya apa, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya dari tahun 89 sampai tahun 2000 itu sulit banget untuk mencari pekerjaan. Saya sempat masa lalu saya pikir bagaimana saya bisa kehidupan saya seperti ini kalau saya cari kerja aja susah, saya bilang. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang lain gitu kan. Tahun 2001 saya dipanggil oleh Tuhan untuk saya masuk ke sekolah Alkitab. Mungkin Tuhan bilang, aku tuh maunya bukan kamu kerja di seluler, tapi aku maunya tuh kamu kerja di ladangnya Tuhan, melayani aku. Dan jadi kalau saya berpikir bahwa saya maunya seperti ini, tapi Tuhan bilang enggak, aku maunya kamu seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa mungkin masa lalu saya itu mungkin kelam banget. Saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak dapat uang dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, aku mau kamu serahkan hidupmu, aku mau pakai kamu untuk melayani aku. Dan ternyata di tahun 2021 saya masuk sekolah Alkitab. Sampai saat ini satu rencana yang bagaimana Tuhan berikan dalam hidup saya nggak tahu. Dulunya saya mau jadi pendeta, nggak ngerti gitu kan, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya maunya kerja biasa, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, aku maunya kamu seperti ini. Jadi dikatakan bahwa
kita punya masa lalu yang tidak baik, tapi ketika kita serahkan semuanya itu di hadapan Tuhan, kita pandang ke depan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu selalu indah di dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga dengan kita, apalagi jika masa lalu kita buruk, kelam, dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, segera lupakan dan tinggalkan itu. Hanya akan mengorbankan masa depan kita. Ambillah pelajaran dari masa lalu dan segera perbanyak beranjak dari sana. Jadi dikatakan bahwa tinggalkan semuanya itu dan pandang, karena ada satu harapan, karena ada satu berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa kita akan baca bersama, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah diselamatkan dari sekian ribu jiwa, dari sekian penduduk Indonesia. Kita ini adalah umat-umat pilihan Allah, dipilih, ditetapkan, dan kita Tuhan mau untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan mau memakai kita. Talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita, mari kita berikan itu kepada Tuhan dan pandang ke depan. Walaupun kita nggak tahu nanti di tahun 2021 apa yang akan terjadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depan. Kalau saat ini kita melihat banyak bencana alam di mana-mana, di Gunung Mas longsor, di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya, banyak sekali bencana alam di mana-mana. Bahkan saat ini yang ada yang dekat dengan kita masih ada virus corona, gitu kan. Kita nggak tahu sampai kapan virus ini ada, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir, tapi kita pandang ke depan, kita lihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana bisnis kita, bagaimana hidup kita, itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Seorang bernama Jaldi Mulyadi mengatakan bahwa jangan biarkan masa lalu kita yang buruk mencuri masa depan kita. Janganlah biarkan masa lalu kita ini mencuri masa depan kita. Ya, jadi tinggalkan semuanya itu. Tuhan aja tidak pernah mengingat-ingat lagi segala masa lalu kita. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Kita juga jangan ingat-ingat lagi dosa kita. Jangan kita ingat-ingat lagi masa lalu kita. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang yang sulit untuk mendapatkan mujizat? Kenapa orang sulit untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Kenapa orang sulit untuk menerima kuasa dari Tuhan? Karena kadang dia mengingat masa lalunya. Ya, dia ingat dengan kehidupannya. Jadi makanya dia tidak bisa bertumbuh. Kehidupannya, kerohaniannya menjadi kerohanian yang mati. Tuhan itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita masih ingat-ingat yang lalu-lalu. Tapi kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diriku untuk menjadi satu tujuan, satu arah. Untuk apa? Untuk pengenalanku akan Kristus lebih mulia. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi dikatakan bahwa jangan lagi kita untuk mengingat-ingat yang lalu-lalu. Kalau kita lihat Yesus memanggil ke-12 muridnya pun, mungkin 12 murid ini dia memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada seorang yang pemungut cukai, ada yang seorang nelayan, mungkin keluarganya yang hancur dan lain sebagainya. Tapi ketika murid-murid Tuhan Yesus itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini dia diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dia bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Salah satunya adalah Petrus. Petrus ini akhirnya dipakai oleh Tuhan dan 3.000 jiwa diselamatkan. Karena apa? Karena Petrus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Petrus memandang ke depan. Kadang-kadang kita tidak pernah lihat bahwa sebenarnya berkat itu sudah ada di depan.
sebenarnya berkat itu sudah kita lihat di depan, tapi kenapa kadang kita nggak bisa peroleh berkat itu? Yaitu tadi kita menoleh ke belakang, kita lihat ke belakang. Jadi ada satu cerita seperti ini, ada 2 ekor binatang, yaitu singa dengan rusa, gitu kan. Ketika singa sama rusa ini mereka sedang berlari, rusa ini tahu bahwa di situ ada singa, gitu kan. Akhirnya rusa ini bagaimana caranya untuk dia bisa menyelamatkan dirinya, dia berlari agar singa ini tidak menerkam rusa ini. Tapi ketika rusa ini sudah lari dan kita dipikirnya singa ini tidak ada, rusa ini mulai pelan-pelan dia mulai menoleh ke belakang. Dia lari lagi menoleh ke belakang dan dia tidak sadar ternyata singa itu dengan cepatnya dia berlari dan akhirnya menerkam rusa ini. Jadi rusa ini harusnya kalau dia fokus ke depan, kalau dia lari terus, mungkin rusa ini tidak akan dimakan oleh singa ini. Tapi karena rusa ini ketika dia lari dan dia menoleh ke belakang, lari lagi, noleh ke belakang lagi, dan akhirnya rusa ini diterkam oleh singa ini. Ini satu gambaran bahwa kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesus tidak melihat masa lalu kita yang dulu. Allah mau pakai kita untuk kita maju, raih masa depan. Ya, Yesus telah mati menebus dosa kita dan otomatis masa lalu kita juga sudah dikubur bersama darah Kristus. Jadi dikatakan Yesus tidak melihat masa lalu kita. Allah mau pakai kita untuk apa? Untuk kita maju, untuk kita meraih apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Tuhan akan melihat. Oleh sebab itu mari kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat lagi satu contoh, yaitu keluarga Lot. Ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Keluarga Lot ini sudah diselamatkan, tapi istri Lot ini dia menoleh ke belakang dan dia akhirnya menjadi tiang garam. Ini menjadi gambaran bahwa ketika kita mau maju menjadi pemenang, kita tidak sadar suka menoleh ke belakang, ke masa lalu, kehidupan yang lalu-lalu, sehingga dia tidak bisa memperoleh berkat itu. Tahun 2020 sudah kita lewati, nggak sadar besok kita sudah memasuki bulan Februari 2021. Sudah 1 bulan kita melaluinya. Tahun 2020 sudah kita lewati dan kita sudah masuk tahun 2021. Mungkin tahun 2020 banyak kegagalan, kekhawatiran, kekecewaan. Kita akan kubur itu dalam-dalam dan mari kita lihat ke depan di tahun 2021, raih apa yang menjadi impian, angan-angan dan harapan untuk kita capai. Kita berdoa, Tuhan, aku serahkan masa depan anak-anakku. Tuhan, aku serahkan masa depan keluargaku. Tuhan, aku serahkan masa depan bisnisku dan lain sebagainya. Mari pandang ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita akan lewati di tahun 2021, karena yaitu Tuhan menginginkan, Tuhan mau pakai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita. Yang penting kita berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Seperti lagu tadi, Yesuslah pengharapanku, Yesuslah yang memegang masa depanku, Yesuslah yang memegang kehidupanku. Satu lagi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu mari
pandang ke depan, pandang fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita fokus akan janji Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita akan fokus dan kita akan ingat janji Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini renungan kita pada siang hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita ada di tempat ini, itu karena satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saat ini kita ada, kalau saat ini kita bisa berdiri di tempat ini, mari kita pandang ke depan. Mari kita lihat dan kita fokus hidup kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kalau saat ini kita ada di tempat ini, mari kita akan berikan hidup kita, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, kalau ku hidup bagimu. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, mungkin aku punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang tidak baik. Saat ini aku akan kubur itu dan aku akan pandang ke depan. Aku akan menyerahkan hidupku untuk Engkau pakai aku untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu. Dengan segenap hati kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kepada Allah yang sempurna, kepada Allah yang kudus kami menyembah. Kau tahu kehidupan kami Tuhan. Engkau mengangkat kehidupan kami ya Tuhan, dari segala kegagalan dan masa lalu yang suram. Kami bersyukur Tuhan, oleh pengorbanan-Mu Engkau menjadikan kami baru. Dan ada pengharapan untuk kami boleh melihat dan menikmati di depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memperkuat iman kami Tuhan. Roh-Mu melawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Pakai hidup kami yang sudah Engkau baharui Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, di zaman akhir ini Tuhan, Engkau terus mempersiapkan hidup kami dan beri kami kemauan Tuhan, untuk kami boleh bersiap Tuhan, untuk menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Dengan semua yang ada dalam diri kami mau persembahkan pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ketika Engkau mengangkat gereja-Mu Tuhan, Engkau mengingat kami Tuhan, dan kami akan bersama-sama dengan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang manis Tuhan. Kami percaya melalui firman Allah yang dahsyat, melalui Roh Allah yang bekerja di tempat ini, membuat kami boleh dibangkitkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi gereja Tuhan yang siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya, jawabnya apa ya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tahu fisik kita sedang mengalami kedinginan karena cuaca, tapi saya percaya kasih Tuhan menghangatkan kita. Karena hadiratnya nyata di tempat ini. Amen. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lucy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap tim pelayanan hari ini dengan segala jerih lelah ya. Kiranya Tuhan membalaskan segala apa yang sudah kita lakukan dengan berkat-berkat yang baru. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam kesetiaan untuk mengikuti ibadah di tempat ini, khususnya di ibadah yang kedua. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang menyambut Bapak Ibu yang pertama kali datang hari ini. Kiranya melalui ibadah ini Bapak Ibu boleh diberkati dan semakin mengalami kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mohon bersabar sebentar, karena ada beberapa pengumuman penting yang bolehkan kita dengarkan dan mohon perhatiannya. Yang pertama, komisi dan KKA sudah berjalan dan akan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada. Kita sangat bersyukur ya kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah komisi. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita nikmati anugerah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita mengikuti ibadah KKA, ibadah komisi yang diprogramkan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kemudian komisi sekolah minggu Bapak Ibu sampai saat ini masih anak-anak beribadah di rumah. Itu sebabnya untuk setiap orang tua untuk mengingatkan, memantau, mendampingi anak-anak kita di rumah untuk beribadah secara online. Ya, kurikulum kita Superbook sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi mohon dukungannya
Nah, sebagai aturan dari Komisi Sekolah Minggu, sebagai tanda kehadiran ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita mengikuti ibadah online, Bapak Ibu boleh foto anak-anak kita saat beribadah, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Atau ketika kalau HP-nya hanya satu, nggak bisa difoto, boleh menuliskan pesan di dalam grup WA itu, anak saya A hadir. Gitu ya, dengan menuliskan kalimat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, guru sekolah minggu juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana caranya di masa pandemi ini tidak ada pertemuan secara tatap muka, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Itu sebabnya guru-guru sekolah minggu di bulan Februari ini akan melakukan pelayanan melalui video call Bapak Ibu untuk tanggal, hari, dan teknisnya. Nanti Ketua Sekolah Minggu Ibu Natali akan menyampaikan informasi di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu ya. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua guru sekolah minggu mohon mempersiapkan untuk hal itu akan berjalan dengan baik. Nah, jadi pelayanan sekolah minggu ini walaupun ibadahnya di rumah, tetapi pelayanan sekolah minggu terus berjalan. Kami berusaha untuk melakukannya, melayani anak-anak walaupun jarak jauh. Sebabnya anak-anak akan memberikan persembahan yang nanti akan boleh Bapak Ibu titipkan kepada guru-guru sekolah minggu yang Bapak Ibu temui di gereja ini. Banyak sekali guru-guru sekolah minggu. Nah, penyetorannya boleh setiap minggu Bapak Ibu atau juga sebulan sekali. Kami sangat bersuka cita. Dan kami terus berdoa kiranya untuk setiap pemberian Bapak Ibu melalui persembahan anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami juga sangat mengucap syukur kalau sampai hari ini program doa pagi boleh berjalan. Ya, doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Kamis Bapak Ibu. Dimulai dari pukul 5:30 sampai pukul 6:30, jadi 1 jam saja. Namun penuh perjuangan, tetapi ketika kita memiliki kerinduan, Tuhan beri kemenangan dan kita boleh terus dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, kami sangat bersuka cita dan kami terbuka supaya kita sama-sama bertumbuh melalui persekutuan doa ini. Lalu doa siang ada juga Bapak Ibu hari Jumat dan hari Sabtu pukul 12 siang. Ya, jadi artinya bahwa setiap hari di gereja kita ini selalu ada doa. Ya, mari berikan waktu kita untuk mengikuti doa-doa yang ada di tempat ini. Pasti Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saya belajar hal itu dari kebenaran firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada menara doa. Gereja kita ini punya menara doa di atas. Jadi mari kita menggunakan ruangan ini untuk kita bergumul dengan Tuhan. Baik kita bergumul untuk pribadi, keluarga kita, dan kita percaya di dalam doa yang kita naikkan Tuhan punya kuasa. Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi doa kita. Dia akan menjawab ya tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Lalu masih seputar doa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu ikut di dalam pelayanan doa, nanti boleh mendaftarkan kepada pelayan Injil Pastor Leni. Ya, ada beberapa ibu yang sudah sukacita mendaftarkan ya. Tapi saya percaya bilangan-bilangannya akan bertambah karena Tuhan akan menggerakkan kita untuk boleh melayani di dalam pelayanan doa. Oke. Setiap departemen dan komisi akan menyusun program. Karena pada tanggal 12 Februari 2012 pada jam 9 kita akan mengadakan rapat bersama Bapak Ibu ya, untuk rapat evaluasi dan juga menyampaikan program-program baru di tahun ini. Puji nama Tuhan. Lalu satu lagi yang terakhir, baptisan air akan diadakan pada tanggal 2 Mei 2021 dan katekisasinya akan dimulai pada tanggal 21 Februari. Itu sebabnya Bapak Ibu yang belum dibaptis atau putra-putri kita yang mau dibaptis,
mohon segera mendaftarkan diri kepada Departemen Pemuritan, yaitu kepada Pendeta Ananti. Ya, itu saja pengumuman kita Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian kita berlipat kali ganda. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan, kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk seluruh. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, di dunia ini tidak ada yang dapat menjauhkan kasih Tuhan. Kasih yang luar biasa. Kalau hari ini, siang ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu, itu adalah kasih-Mu yang luar biasa. Waktu yang Kau berikan kepada kami, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesehatan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang begitu berlimpah kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, baik worship leader, para singer, pelayan hamba Tuhan, pelayan Aser Kolektan, sidang jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang mungkin baru pertama, Tuhan tambah-tambahkan iman mereka. Karena kami percaya kepada firman Tuhan, ibadah yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Ibadah yang kami lakukan banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan. Baik untuk hidup sekarang di dunia ini, bahkan untuk hidup di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, pimpinlah perjalanan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul, baik dalam kesehatan, Tuhan berikan kesehatan. Yang bergumul dalam masalah rumah tangga, Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupi. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah Yehova Rafa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih, pimpinlah perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman bersama-sama katakan, aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Imataka hamba ya sikara lamaku. Umala hamba ya sikara pataku mahamba takalaya. Sikara takara labaka hamba ya santa kadaka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam satu nama. Di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku.